Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sebagian dari kita, Ramadan mungkin hanya bulan di mana ada puasa wajib di sana, serta amalan-amalan yang berkali-kali lipat pahalanya. Memang benar seperti itu, tapi pada dasarnya Ramadan bukan hanya sekedar bulannya ibadah saja, melainkan juga bulan Ramadan adalah bulan perjuangan, di mana banyak peristiwa-peristiwa besar di sana yang kemudian bisa untuk kita peringati bagaimana semangat kaum muslimin ketika itu dalam memperjuangkan dan menegakkan agama Allah. Adalah perang Khandaq yang terjadi pada tahun kelima Hijriah, yang terjadi di bulan Ramadan hingga Syawal, karena perang Khandaq ketika itu cukup berlangsung lama, terjadi di bulan Ramadan hingga Syawal, yang ketika itu pasukan kaum muslimin hanya 3.000 pasukan, sementara pasukan musuh adalah 10.000 pasukan, yang mereka terdiri dari kaum kafir Quraisy, kaum musyrikin, dan kaum munafik. Maka perang Khandaq ini juga biasa disebut dengan perang Ahzab, yaitu gabungan kabilah-kabilah atau kelompok-kelompok yang berkoalisi ketika itu. Singkat cerita, kaum muslimin pun kemudian bermusyawarah untuk membuat strategi, lalu pada akhirnya diputuskanlah untuk membuat atau menggali sebuah parit atas usulan Salman Al-Farisi ketika itu. Ukuran parit tersebut panjangnya adalah 8 km, lalu kedalamannya 3 meter, dan lebarnya 5 meter. Agar kenapa? Agar jikalau kuda musuh ingin melewati parit tersebut, dia tidak akan bisa sampai, dan jikalau kuda musuh tersebut masuk ke dalam lubang parit, dia tidak akan bisa naik kembali. Lalu ada hal yang menarik pada perang Khandaq ini. Ada pemandangan yang tidak biasa ketika Rasulullah menyampaikan sebuah kabar gembira, sebuah bisyarah kepada kaum muslimin tentang penaklukan kota Konstantinopel. Jadi ketika kondisi saat sulit, saat menggali sebuah parit yang tadi ukurannya ada kriteria tertentu cukup besar, lalu kemudian kita tahu tanah di sana adalah tanah berbatu, lalu harus terselesaikan dalam beberapa hari saja sebelum pasukan musuh datang. Rasulullah menyampaikan kabar akan ditaklukkannya kota Konstantinopel. Setelah ada dari salah satu sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kota mana yang akan kita taklukkan terlebih dahulu? Kota Konstantinopel atau Roma?" Rasulullah pun menjawab, Madinatu Herakla tastahu awalan. Kota Heraklius yang kemudian akan terlebih dahulu ditaklukkan. Kota Heraklius itu adalah kota Konstantinopel. Lalu Rasulullah melanjutkan, Latuftahanal Konstantinia, akan ditaklukkan kota Konstantinopel. Fala nikmal amiru amiruha, dan amirnya, pemimpinnya adalah pemimpin terbaik. Wala nikmal jaisu jalikal jais, dan tentaranya adalah tentara terbaik. Seketika kaum muslimin senang mendengar apa yang Rasulullah sampaikan, bergembira ketika itu dan meyakini bahwa mereka akan memenangkan perang Khandaq ini, dan mereka juga meyakini bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan. Dan ternyata benarlah apa yang Rasulullah sampaikan, dan benarlah perang Khandaq dimenangkan oleh kaum muslimin dengan baik. Lalu setelahnya juga Konstantinopel ditaklukkan. Setelah 825 tahun lamanya Rasulullah mengucapkan kabar gembira tersebut, kemudian kota Konstantinopel ditaklukkan oleh sultan yang bernama Muhammad Al-Fatih. Maka ini adalah pelajaran bagi kita. Mestinya kaum muslimin juga meyakini kabar yang Rasulullah sampaikan, kabar gembira yang Rasulullah sampaikan bahwa akan kembali tegak khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Summa takunu khilafatan al minhajin nubuwah.
Maka mudah-mudahan bulan Ramadan ini adalah momentum perjuangan untuk kaum muslimin untuk senantiasa ingin mewujudkan kabar gembira dari Rasulullah bahwa khilafah akan kembali datang, akan kembali tegak. Mudah-mudahan khilafah tegak melalui tangan-tangan kita kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.